Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah, segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Salawat beling salam semoga selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, program-program pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk mendukung sepenuhnya agar kita bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Secara pribadi, kita tentu juga harus mempunyai protokol spiritual selaku orang yang mempunyai iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa protokol spiritual itu bagi kita? Yang pertama adalah agar kita tenang. Karena ketenangan dan kedamaian itu hanya dengan bersama Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketika jiwa kita tenang, hati kita damai, maka kita akan menjadi orang yang produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan ketenangan dan kedamaian, imunitas tubuh kita akan semakin meningkat. Sehingga kita akan lebih kebal dari serangan COVID-19. Yang ketiga, untuk apa protokol spiritual itu bagi kita? Karena kita juga mau tidak mau, suka tidak suka harus mempersiapkan husnul khotimah yang akan pasti datang cepat ataupun lambat, karena COVID ataupun bukan karena COVID. Kita siap selalu. Sahabat-sahabat beriman yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana protokol spiritual itu? Selaku orang yang beriman dan bertakwa, Allah juga telah gariskan ciri dari orang yang muttaqin itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi orang yang bertakwa itu, orang yang muttaqin itu, pertama kata Allah adalah orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedomannya, hudannya, hudan lil muttaqin. Orang yang percaya kepada yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang mendirikan salat, orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan, orang yang meyakini akan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang kelima, orang yang meyakini hari akhir. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah, memperhidayah dari Rabb-nya. Dan mereka orang yang beruntung. Bapak Ibu sahabat semua, jadi ada 3 hal yang ingin kita bahas untuk kita jadikan sebagai protokol spiritual. Yang pertama adalah alladzina yuqimunas shalah, yaitu salat. Bagaimana salat kita selama ini yang kita lakukan? Ini perlu kita pertanyakan.
Dan setelah sekarang kita menjadi orang yang muttaqin, dari orang yang beriman menjadi orang yang muttaqin, kemudian kita akan pertahankan selama 11 bulan ke depan dan sampai akhir hayat hidup kita. Bagaimana kita meningkatkan? Pertama, kalau selama ini salat kita mungkin ya tidak khusyuk atau kurang khusyuk, sekarang kita tingkat menjadi khusyuk. Kalau salat kita selama ini hanya sebatas yang wajib-wajib saja, kita tidak banyak melaksanakan salat sunnah, sekarang kita laksanakan salat yang sunnah. Nah, maka untuk itu saya menawarkan kepada kita semua untuk mencatat protokol spiritual kita terkait dengan salat. Yang pertama, bagaimana kita salat di awal waktu. Yang kedua, kita melaksanakan salat berupaya lebih khusyuk lagi daripada yang sebelumnya. Yang ketiga, kita laksanakan salat sunnah yang selama ini mungkin jarang kita lakukan atau tidak sepenuhnya kita lakukan. Pertama, salat sunnah rawatib. Setidaknya 12 rakaat bisa kita lakukan setiap hari. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 sebelum asar, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini setidak-tidaknya kita lakukan. 12 rakaat. Kemudian apa lagi? Bangun di tengah malam, salat tahajud. Atau mungkin selama ini telah kita lakukan, sekarang lebih lagi, kita tingkatkan lagi. Apa lagi? Salat fajar, salat zuhur, salat duha. Ini kita lakukan. Ketika ini kita lakukan, Bapak, Ibu, dan sahabat semua, coba bayangkan waktu-waktu kita yang tersedia adalah waktu kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, "Innani anna Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata." Jadi kata Allah, dirikan salat untuk mengingatku. Ketika kita lakukan salat seperti itu, dengan intervalnya yang begitu rapat, inilah waktu ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jaga wudhu kita agar kita berwudhu sepanjang waktu. Coba bayangkan, kalau kita berwudhu sepanjang waktu, setiap lepas wudhu kita berwudhu lagi, lepas kita wudhu kita berwudhu lagi. Sebagaimana Bilal bin Rabah, sebagaimana juga Jenderal Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Insya Allah, Bapak Ibu sahabat semua, dengan protokol salat kita yang seperti itu, akan menjadi benteng bagi kita. Coba kita bayangkan, wudhu yang kita lakukan, apa yang kita bersihkan, mulut kita bersihkan, hidung kita bersihkan, muka kita, mata kita bersihkan, telinga kita bersihkan. Inilah celah-celah masuknya virus melalui mulut, melalui hidung, melalui mata. Tapi itu semua kita bersihkan. Insya Allah, dengan keyakinan bersama Allah, dengan upaya yang kita lakukan seperti itu, ini menjadi benteng bagi kita, benteng spiritual kita dari serangan COVID-19. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua,
Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menginfakkan sebahagian rezeki. Allah katakan rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka infakkan, mereka keluarkan. Ada di situ kata sebahagian. Kata sebahagian ada 3 dalam kehidupan. Ada sebagian besar, ada sebahagian, dan ada sebagian kecil. Kalau kita ambil saja ini adalah sebahagian kecil, kira-kira persentasenya berapa yang harus kita infakkan, keluarkan di jalan Allah? Setidaknya kecil atau sama dengan 20% angka itu. Bukan yang 2,5%. Yang 2,5% bukan lagi urusan kita, itu urusan Allah. Itu sudah haknya Allah. Yang diinfakkan ini, yang di jalan Allah, setiap hari kita lakukan. Ini firman Allah, tuntunan Allah. Tentukan Bapak dan Ibu semua, berapa persen kita menginfakkan di jalan Allah. Karena hitungan-hitungan kita, matematik kita tidak sama dengan matematik biasa. Kalau yang untuk kita sebetulnya, yang kita keluarkan itu yang untuk kita. Yang tinggal ini adalah untuk yang mau lapuk yang kita pakai. Kalau berikan baju dia akan lapuk. Kita bunuh baju akan lapuk. Makanan dia akan busuk. Tapi inilah yang betul-betul untuk kita, yang kita keluarkan itu. Kalau kita punya uang 1.000 misalnya, kita infakkan 100, mana sisanya? Yang untuk kita. Yang untuk kita bukan yang 900-nya. Bukan yang 900-nya. Yang untuk kita hanya yang 100-nya. Kalau kita infakkan 500, ya 500 yang untuk kita. 600, ya 600 itu yang untuk kita. Yang ininya untuk yang mau lapuk, yang untuk busuk. Jadi ada bahasa kitanya, nangka lapuk, nangka busuk, nang untuk isu. Yang isu itulah itu yang kita keluarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kita pegang katanya sebahagian. Coba perhitungkan lagi Bapak dan Ibu, berapa persen baru kita mengeluarkan. Baru kita coba menghitung berapa yang pantas kita keluarkan. Apakah 10%, 15%, atau 20% harus kita keluarkan di jalan Allah. Wa mimma arzaqnahum yunfiqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu kitabullah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kita ambil saja kitab Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan yang tidak kita ragukan kebenarannya. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin, adalah petunjuk bagi kita yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita memang mengaku orang yang muttaqin, inilah hudan kita. Inilah petunjuk kita. Pertanyaannya lagi, Bapak dan Ibu, sudah berapa yang kita pahami dari ayat-ayat Al-Quran yang ada? Untuk itu mari kita tingkatkan. Tidak ada yang lain yang harus kita lakukan, meningkatkan. Kita hiasi hidup kita sekarang. Kita hiasi dengan protokol spiritual kita dengan Al-Quran. Kita targetkan tilawah Al-Quran kita minimal 1 juz 1 hari. Kemudian kita tadaburi Al-Quran itu minimal 1 halaman 1 hari. Kemudian kita dakwahkan minimal 1 ayat 1 hari. Bayangkan Bapak dan Ibu sahabat semua. Ketika waktu-waktu kita isi, karena Al-Quran pun adalah juga obat yang mampu untuk mengusir makhluk-makhluk Allah yang tidak baik.
sehingga digunakan untuk ruqyah. Bayangkan kalau tubuh kita bergema selalu ayat-ayat Allah. Apakah masih mungkin COVID-19 bisa masuk ke dalam tubuh kita? Kecuali bismillah. Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kalau kita baru meninggalkan saum Ramadan, mari tidak kita lupakan saum. Saum-saum sunnah kita lakukan. Saum Syawal, 6 hari di bulan Syawal, jangan kita lewatkan. Kemudian selanjutnya, Senin Kemis, 2 kali dalam seminggu, tidak kita lewatkan. Inilah protokoler spiritual kita untuk meningkatkan ketahanan diri kita bersama dengan Allah, dekat dengan Allah, Raja langit dan bumi, yang maha mengatur, yang maha menata, yang maha mencipta, yang menentukan segala sesuatunya. Bapak Ibu sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak tahu kondisi kita hari ini. Jadi pada poin ketiga tujuan kita tadi saya sampaikan bahwa menyiapkan diri kita untuk husnul khotimah. Hidup kita saat ini, hidup kita yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Hidup kita hidup dengan resiko. Telah jatuh korban tidak kurang dari 370.000 orang meninggal di seluruh dunia. Tidak kurang dari 1.600 orang meninggal di Indonesia. Dan untuk Sumatera Barat 25 orang telah meninggal karena COVID-19 sebagai penyebabnya. Tentu yang pasti meninggalnya karena ajalnya sudah sampai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi resiko seperti ini sebetulnya Bapak dan Ibu, kalau kita mau merenungkan, inilah sebetulnya Allah Rahman dan Rahimnya kepada kita sekarang. Kalau Allah mendatangkan musibahnya bencana, seperti banjir, kita habis langsung meninggal. Sementara kita tidak bisa mempersiapkan apapun juga. Coba kita bayangkan. Ketimbang hari ini, Allah masih beri peringatan kepada kita semua. Ada wabah pandemi COVID-19. Bersiap-siaplah. Karena sudah ada orang yang meninggal. Juga tidak terkemungkinan engkau pun juga akan meninggal. Siapa yang bisa menjamin kita akan aman? Tidak ada yang bisa menjamin, hanya Allah. Maka dari itu, kesempatan ini bagi kita adalah kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Ini yang paling penting ketimbang yang lainnya hari ini. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, yang paling penting hari ini yang paling penting untuk mempersiapkan diri untuk husnul khotimah. Kapan Allah janjikan itu sesuai dengan janji Allah dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Seperti yang kita saksikan. Tahu-tahu saja saudara kita terpapar COVID-19, dirawat di rumah sakit 1 hari, besoknya sudah meninggal. Kemudian diantarkan ke pemakaman. Langsung dengan secara pemakaman COVID. Memandikannya juga dengan COVID. Salatnya juga dengan COVID. Kecuali kita salat gaib. Ini kita saksikan setiap hari, Bapak dan Ibu. Apa tidak mungkin kita juga akan bisa seperti itu? Nauzubillah. Summa nauzubillah. Dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah pun telah tetapkan kita kapan waktunya dalam genggaman Allah. Tapi mari kita ini
jadikan ini untuk bagi kita bersiap-siap sekali untuk menuju husnul khotimah. Benahi diri kita. Apapun yang terjadi dari Allah, inilah takdir Allah untuk kita semua. Besok, lusa, kapanpun kita juga akan kembali kepada Allah. Tidak hanya karena COVID. Mungkin kita bisa di jalan raya, mungkin bisa kita di rumah sakit, mungkin kita di rumah sendiri, ataupun dimanapun, ada yang sendiri pun yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kapan kita akan dijemput oleh Allah. Tentunya kita berharap dijemput oleh Allah. Dengan kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, siapkan diri untuk mencintai Allah di atas segala-galanya. Agar kita nanti pulang dengan husnul khotimah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak dan Ibu, kita berhasil mencapai perjuangan kita menuju husnul khotimah sesuai dengan janji Allah kepada kita semua. Selamat berjuang Bapak dan Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.